Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran di kelas ini khusus ya, paket B ya, sepaket gitu. Khusus untuk SMP atau MTS derajat gitu ya. Oke, tentu ketika teman-teman bahas tentang pengukuran, ya, teman-teman akan apa namanya berpikir akan eh, alat ukur baik itu garis ya ataupun apa namanya kiloan ya alat ukur itu kan untuk mengilo gitu ya untuk mengukur apa panjang lebar itu dengan penggaris atau dengan apa nih alat ini nih ya penggaris lah ya bahasanya cuman modelnya panjang kayak apa namanya alat ukur meteran gitu bahasanya ya. Oke, ini sekilas tentang alat ukur ya. Ada alat ukur apa namanya di sini untuk mengukur kecepatan bisa juga untuk mengilo berat badan, tinggi badan itu ada juga di sini ya. Oke, kita langsung di sini, kita langsung saja kalau kita bahas tentang alat ukurnya, pengukurannya ya kepanjangan. Di sini juga ada bahas tentang mengukur volume, ya teman-teman juga kemarin apa namanya sudah belajar ya tentang mengukur volume ya, volume tabung yang sama saja seperti itu karena alat ukurnya gitu ya. Biasanya alat ukur yang untuk mengukur apa namanya volume itu dengan penggaris ya atau enggak dengan ya alat ukur ya seperti itu. Misal kita pengen mengukur apa namanya nyari ketinggiannya, tinggi gelas nih ya atau tabung lah ya, tabung untuk gelas juga bisa. Diameternya berapa nih atau jari-jarinya berapa nih gitu ya. Dari itu kan dengan garis penggaris kita bisa tahu nih ya. Terus lagi tingginya berapa, tinggi dari apa namanya? Tinggi dari gelas tersebut misalnya. Oke, di sini ada pengukuran pengertiannya. Oke, kita coba bahas kegiatan manusia sehari-hari di sekitar kita, tentunya kita sering melihat kegiatan manusia yang sedang melakukan pengukuran ya. Misalnya ketika melihat jam ya, jam berapa nih sekarang? Nah, itu diukur. Atau arloji itu jamnya, kan jam lama banget. Atau ketika ingin mengetahui jarak dan tempat satu dengan yang lain ya. Saya pengen tahu nih, jarak dari sini ke apa, ke sekolah itu misalnya berapa meter atau berapa kilometer. Nah, seperti itu. Atau enggak, ini ukuran, HP kita ini berapa nih, berapa meter gitu ya, atau berapa sentimeter gitu ya. Nggak mungkin lah kalau meter, gede banget kalau meter ya, bisa aja cuman satuannya 000 gitu ya. Atau enggak, ini, panjang tubuh kita ini berapa nih, berat badan kita berapa. Nah, itu adalah satuan pengukuran ya. Dengan kata lain, pengukuran merupakan kegiatan sehari-hari yang perlu dilakukan agar kita lebih mudah dalam mem memenuhi kehidupan. Misal nih, bayangkan ketika kita ingin menjual barang kita, produk kita ya, misal kita lagi jual, apa namanya, jual timun ya, kalau nggak ada pengukuran gimana? Gimana nih, bingung kan, ini kayak kebanyakan nih, ini kayaknya sedikit nih, aduh bingung banget. Nah, maka ada pengukuran, 1 kilo nih, 1 kilo 10.000 misalnya, ya udah berarti batasnya adalah 10 kilo ya sekilo itu 10.000. Nah berarti kalau ada orang yang lebih belinya itu ya dikalikan saja gitu. Nah misal gini ada 10 kilo itu berarti kan 10.000 ya. Misal ada yang beli 10 kilo 10 kilo ya berarti berapa tuh 100.000. Nah itu dikalikan diukur gitu. Itu pengukuran ya. Ini dalam paket sekolah pembelajaran. Bayangkan seandainya kita tidak bisa melakukan pengukuran seperti melihat waktu, sekarang jam berapa ya? Nggak ada ukurannya. Misal nggak ada jam nih, wah repot juga kan. Wah tiba-tiba malam aja, wah tiba-tiba azan aja. Aduh, wah puyeng kan kalau nggak ada jam tuh. Nah, adalah pengukuran jam. Mengukur jarak. Nah, jarak dari sini ke rumah tetangga misal berapa meter gitu ya. Dari sini ke atau dari rumah ke apa namanya?
ke tempat pembelanjaan atau ke warung berapa meter jaraknya. Nah, sekarang itu apalagi lebih canggih ya dengan adanya teknologi ya, kita juga bisa melihat nih ya, eh, dengan adanya Google Map ya teman-teman, kita bisa tahu nih ke daerah saudara kita nih berapa meter nih. Oh ternyata ada 1 kilo nih, ternyata bisa menempuh jarak 30 menit. Nah itu hasil dari pengukuran itu bisa menimbulkan apa namanya, asumsi ya, asumsi itu atau enggak apa, prediksi ya, prediksi sekitar 30 menit nih gitu. Misalnya kita nih dari rumah saya ke Jonggol misalnya sekitar ke Pasar Jonggol ya. Misal 30 kilometer bahkan lebih ya, 50 kilometer. Nah, 50 kilometer itu bisa di ke converse jadi waktu gitu ya. Nah, itu bisa diukur kan ya, seperti itu. Misal berarti misalnya sekitar kalau 1 kilometernya itu adalah 1 jam misalnya, atau jangan 1 jam ya, 1 menit lah ya, cepat banget ya. Ya 1 kilometer 1 menit udah kayak pembalap gitu. Berarti berapa kilometer ketika kita ingin ke Jonggol misalnya, kita bisa hitung tuh, diukur. Nah itu maksudnya pengukuran. Misal kalau tadi 40 kilometer ya, dan 1 kilometernya itu adalah apa namanya, 1 kilometernya itu 1 menit lah ya. Cepet banget ya. Maka berapa teman-teman? Ada yang tahu bisa ngitungnya nggak? Seperti kemarin berarti 1 dikali 40 ya. Berarti 4, tadi sorry, 1 kilometer itu 1 menit ya. 1 menit berarti 40 menit ya, ketika konsepnya begitu. Kira-kira seperti itu ya mudahnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari hampir pasti kita pernah melakukan pengukuran, misal mengukur tinggi badan dengan mistar ya, mistar itu menggaris ya. Pedagang beras mengukur berat beras yang dijual dengan menggunakan timbangan atau neraca. Juga mengukur waktu agar kita tidak terlambat ke tempat kerja. Misalnya, nih sekarang nih udah kita masuk kerja jam 7, berarti tadi, jarak dari rumah ke tempat kerja itu berapa kilo nih, atau biasanya berapa jam, atau berapa menit ya, kita ukur di situ. Nah, sehingga kita tidak terlambat. Terus lagi di situ dijelaskan juga dengan menggunakan timbangan atau neraca ya, atau, timbangan lah ya untuk mengukur, berat badan gitu ya. Apa namanya, juga mengukur waktu agar kita tidak terlambat ke tempat kerja. Oke, di sini ada kita masih membahas tentang ilmu pengetahuan alam dan pengukuran ya. Ini khusus satu paket ya, satu ini khusus untuk kelas apa namanya? Kelas SMP. Oke, kita langsung di sini. Nah, kalau ngitung gelas nih, gimana? Ya, kita disuruh apa dulu nih? Diukur dulu gelasnya, berapa meter tuh gelas itu. Ya, misal nih gelasnya cuma ada berapa ya? 12 cm misalnya. Terus lagi atau enggak 15 atau 15 cm, terus lagi jari-jarinya atau diameternya bahasanya. Diameternya itu ada berapa ya? 7 ya, 7 cm misal. Nah, itu berarti jari-jarinya berapa. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ada ini ya, agak sulit juga ya. Nanti coba kita akan ketika kita sudah membahas ini, nanti kita akan jelaskan di biasa di apa, di Word-nya untuk coret-coret gitu ya. Mengukur panjang ya, tentunya teman-teman ketika mengukur panjang, teman-teman sudah paham lah ya. Biasanya dengan menggunakan apa, Bang? Garis atau mistar. Nah, di sini. Alat bahannya tentunya mistar ya, penggaris tadi, benda yang di sekitar kita ya tadi pengen diukur itu apa, misal buku. Berapa nih, berapa apa namanya, berapa panjang nih buku kita, berapa lebar buku kita, nanti dikalikan gitu ya. Nah, di sini contoh. Misalnya volume pada gelas besar tersebut senilai 2 cangkir atau 12 sloki ya, 1 cangkir itu sama dengan 6. 2 cangkir ya, 2 cangkir ya, kita bahasnya adalah 2 cangkir, sloki ini agak puyeng juga ya. 2 cangkir ya, 1 cangkirnya 6, ya berarti 6 kali 2, 6 kali 2 ya, 12.
Berdasarkan hasil kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa besaran seperti panjang dan volume dan satuan seperti sentimeter, sentimeter kubik ya, merupakan komponen yang dapat dipisahkan, yang tidak dapat dipisahkan dengan pengukuran. Setiap kita melakukan pengukuran kedua komponen tersebut harus ada. Ya kan sering itu ada sentimeter kubik ya di angka 3 gitu ya. cm 3 gitu ya. Di sini nggak bisa nulis nih ya. Di sini kali ya. Wah, kejauhan. Malah ngilang nih, teman-teman. Nah, gini lagi aja deh. Aduh, malah ngilang dia. Jangan ada komentar di sini deh. Kecilan nanti. Satu jengkal 25 cm ini misal ya. Satu jengkal itu 25 cm. Kalau gede itu tangannya. Tapi kalau kecil tangannya ya bisa aja 10 apa 20 gitu ya. Satu hasta, satu deva, satu kaki atau feet, 1 inci ya, 1 yard ya, 1 meter dan lain-lain. Nah, ini adalah pengukuran. Jadi kita bahasnya adalah kalau pengukuran itu lebih tepatnya adalah mengukur ya. Alat ukur yang digunakan tadi sudah disampaikan dan kita juga bisa mengukurnya ya. Simpelnya seperti itu. Ini karena memang buku yang lama, bahasa-bahasanya bahasa lama ya. Nanti ini kita ambil materinya saja supaya mempermudah kita belajar. Nanti kita akan coba cari contoh untuk menghitung besaran atau pengukuran ya. Besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi pengukuran, sekarang besaran. Ini adalah garis ya, penggaris atau gambar. Ya. Nah, di sini perhatikan gambar di atas tampak mistar dengan satuan sentimeter tertulis skala pada alat ukur. Ya. Pada alat ukur mistar tersebut adalah 1 cm ya, satu gitu ya, satu gitu ya. Setiap satu dia naik gitu ya. Nah, ditunjukkan pada garis dengan bilangan berurutan 0 sampai 5 kan atau seterusnya itu. 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Perhatikan bahwa jarak pada 0 ke 1 itu adalah 1 cm ya. Begitu juga jarak dari 1 cm 1 ke 1 2 3 sorry begitu juga jarak dari satu nih, satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai 10 di sini. Nah, itu jaraknya adalah 1 meter. 1 meter, 1 cm gitu ya. Jadi setiap 1 cm dia naik. Ini pembelajaran dasar sekali, tapi teman-teman juga mungkin sudah paham ya. Enggak usah kita eh rincikan gitu ya. Nah, ini adalah jaraknya 1 cm ya. Ketika 1 cm terus bertambah gitu ya. Maka skala tersebut, skala alat ukurnya adalah 1 cm. Misal ada aja nih, misal langsung ke 2 ya. Misal langsung ke dari 0 nih atau dari 1 langsung ke 3 berarti berapa gitu ya. Berarti 2 gitu ya. 1 2 dia 1 2 gitu. Skalanya 2. Bisa ada seperti itu supaya mempercepat biasanya. Tergantung sih. Nah, di sini ada penugasan tapi nggak usah lah ya. Nah, ini adalah besaran pokok satuan gitu ya. Besaran panjang ya. Kalau panjang itu diukurnya dengan satuan meter ya atau disingkat dengan m. Besaran waktu biasanya kalau waktu apa teman-teman? Disingkat menjadi detik ya. Detik disingkat det atau s gitu, singkatan dari second atau second dalam bahasa Inggris ya. Besaran massa ya, satuan kilogram disingkat sama dengan satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Massa itu berat ya. Besaran suhu, kalau suhu itu dengan Celsius ya.
Kalau ada pertanyaan mungkin besaran suhu ya, satuannya apa? Ya berarti, Celcius atau disingkat dengan ini tuh 0C gitu ya, Celcius gitu. Biasanya, eee, kalau teman-teman ingin melihat dari Celcius itu, logo Celcius itu ketika di remote tuh, di remote AC biasanya begitu ya. Jadi AC itu semakin tinggi Celciusnya, maka semakin panas kalau di AC deh. Tapi ya ketika semakin rendah Celciusnya, semakin dingin biasanya begitu. 1 derajat Celcius jadi beku itu teman-teman. Tapi kalau 100 derajat Celcius panas banget tuh. Nah, besaran suhu disingkat Celcius tadi ya. Terus lagi besaran luas ya, satuan meter persegi kalau luas itu disingkat M2, ada duanya nih. Terus besaran volume ya, satuan meter kubik, kalau volume biasanya ada M3-nya, kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang volume tuh. Nah, biasanya ada tuh M3 artinya meter kubik gitu ya. Besaran kecepatan, kalau kecepatan itu meter per detik atau disingkat, M per detik, det gitu ya. Di sini juga ada terakhir massa jenis atau berat jenis ya, satuannya kilogram, kalau berat itu menggunakan kilogram. Di sini tapi, massa jenis ya, ada massanya. Kalau massa itu tadi apa, massa itu kan, kilogram ya, terus lagi beratnya, massa jenis atau berat jenis ya, jadi ada 2, berarti ditulis kilogram per meter, meter apa yang M3 itu, meter meter kubik gitu ya. Oke, di sini ada besaran pokok, ada 7 antara lain panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, intensitas, cahaya, dan jumlah zat. Nanti untuk soal-soalnya nanti di akhir aja kali ya, supaya kita lebih paham dulu. Nah, kalau kita nyari luas, berarti kalau kita nyari luas itu berarti luas itu hasil dari kombinasi dari 2 besaran, yaitu panjang dan lebar. Kita nyari luas buku, berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, terus lagi ada volume ya, volume itu ya volume ya teman-teman. Hasil dari kombinasi dari 3 besaran, yaitu besaran panjang yaitu panjang, lebar, dan tinggi biasanya. Nah, itu kalau nyari volume itu ada 3 rumusnya. Apa tadi? Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Gitu ya. Oke, kecepatan. Kalau kecepatan itu jarak ya biasanya. Kombinasi besaran panjang dan besaran waktu. Ya. Besaran panjang dan besaran waktu ya. Untuk mencari kecepatan itu singkatnya nggak usah pusing-pusing teman-teman. Artinya jarak dibagi waktu. Kita pengen ngitung ya kecepatan kecepatan untuk menempuh jarak 30 kilo gitu ya. Waktunya berapa per kilonya? Misal tadi seperti tadi ya. Kalau kita pengen ke Jonggol jaraknya 40 kilometer dan 1 kilometernya itu membutuhkan waktu 1 menit, maka 40 menit ya. Dengan kecepatan yang tinggi itu. Maka akan hasilnya adalah satuan meter second gitu ya. Nah, contoh di sini ya, di sini ada suatu alat ukur timbangan dengan menunjukkan satu skala seperti berikut. Nah, skala ini 0 sampai 100 berarti berapa teman-teman? Banyak nih. 0 sampai 100. Kalau tadi aja 1 cm ya. Kalau sini kan berarti 100. Berarti 100 setiap berganti berarti 100, skalanya ada 100. Skala itu apa sih? Jaraknya, jarak antara titik 0 ke 100, dari 100 ke 200 itu adalah skalanya dan seterusnya gitu ya. Nah, berapa satuan skala pada alat ukur tersebut? Nah, di sini kita bisa jawab untuk skala 100 terdapat 2 garis petunjuk ya. Di mana artinya untuk setiap satu skala itu adalah 100 ya kan tadi sampainya 100.
dan apa namanya dibagi dua. Kenapa ini dibagi dua? Ya karena ini satu dua gitu ya. Skala nih, skalanya hitung skalanya gini, satu dua gitu ya. Jadi bukan hitung satu dua, ada satu dua, bingung kan? Jadi hitungnya dari ini, dari 0 ke titik satu ke titik dua, jadi gitu ya. Jadi kayak lingkaran gitu. Nah seperti ini, tep tep gitu ya. Nanti coba dijelaskan lebih lanjut di sana di Word ya tentang soal ini. Nah, berarti berapa apa namanya di sini berapa satuan skala pada alat ukur tersebut. Berarti satu skalanya itu bernilai 50 gitu. 50 G karena ini satuannya G berarti gram gitu ya. Karena alat ukur kilo ini berat. Nah, di sini juga jadi satuan skala ukur tersebut adalah 50 gram. Oke. Di sini adalah sebutkan beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Apa aja tuh? Meteran, penggaris ya dan lain-lain tuh. Sebutkan aja. Sebutkan beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat. Nah, kalau berat apa? Timbangan, alat ukurnya ya. Siapa lagi tuh? Nah, di sini nanti kita akan jelaskan nih. Sebutkan beberapa besaran pokok yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak timbangan untuk nimbang gitu ya. Terus lagi berat badan, apa? Pengukuran berat badan. Pada mistar ya bahasanya itu. Garis yang tapi panjang itu. Buat mengukur badan gitu. Sebutkan beberapa besaran turunan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Besaran turunannya ini. Apa namanya besaran turunan itu apa namanya sebutkan beberapa besaran turunan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari besarannya satuannya gitu ya misal sentimeter ya kalau untuk tinggi gitu ya nah, biasanya begitu ya kalau untuk berat itu kilogram ya ukur berat badan ya kilo gitu ya atau ons ya atau apa namanya kalau untuk kecepatan ya sentimeter per second gitu ya atau sentimeter per jam atau apa kilometer per jam bahasanya dan lain-lain. Nah alat ukur di sini alat ukur besaran panjang. Nah ini apa nih teman-teman yang tahu nggak? Nah, di sini acuan atau standar yang digunakan sebagai satuan besaran panjang adalah meter ya, betul. Jadi untuk mengukur panjang itu adalah dengan meter. Satuan meter standar internasional setara dengan seper 10 juta jarak dari kutub hingga garis khatulistiwa. Panjang juga ya. Meter standar disimpan di Sevres dekat Paris tersebut dari bahan campuran platina. Nah ini meter standar ya. Ini ditarik nih teman-teman, ditarik di untuk apa? Alat ukur meteran gitu bahasanya teh. Cuman zaman lama ini kayaknya zaman kuno. Ini ada nih tarikannya meter standar gitu. Nah, ini udah lawas banget sih foto-fotonya ya. Terus lagi di sini ada mistar. Nah, untuk apa namanya alat ukur besaran panjang itu dibagi beberapa. Yang pertama ada mistar atau penggaris ya. Nah, seperti ini kita ingin apa mengukur kayu juga bisa gitu supaya kita tahu nih berapa ukuran kayu ini. Gitu. Biasanya dengan sentimeter ukurannya. Mistar yang biasa digunakan adalah mistar yang panjangnya antara 20 cm hingga 30 cm yang biasanya itu buat anak-anak sekolah tuh ya. Mistar ini biasanya menggunakan dua skala yaitu cm dan milimeter. Kalau cm-nya itu biasanya di depannya, kalau milimeter itu di belakangnya. Skala terkecil atau ketelitian mistar adalah 1 mm. Nih, kecil ya. Oke, di sini ada jangka sorong nih gambarnya seperti ini jangka sorong itu. Nah, biasanya bendanya dimasukkan ke sini untuk diukur. Nah, ini nanti pengukurannya. Oh, ini berapa nih gitu. Oh, ternyata ini ada 5 cm gitu atau 5 milimeter ya bahasanya itu. Nah, biasanya jangka sorong memiliki ketelitian melebihi mistar ya. Jadi ini lebih oke karena apa? Dikencet gitu ya. Di apa? Di nempel dia tuh. Jadi lebih akurat gitu ya. Kalau ini kan bisa aja geser dikit banget ya kalau mistar atau penggaris. Nah, jangka sorong apa namanya memiliki
telitian melebihinya STAR yaitu sebesar 0,1 mm ya. Jadi lebih akurat lah bahasanya ya. Saya rasa teman-teman juga sudah bisa lah mengukur dengan jangka sorong, yang tinggal masukin apa bendanya diukur ya. Oke, di sini juga ada apa namanya mikrometer skrup ya. Nah ini juga sama. Nah ini nanti diputar-putar nih, kelihatan tuh angkanya. Ketika diputar ini akan maju nih, berarti ada berapa nih angkanya gitu ya. Nah, itu. Oke, di sini juga ada cara menggunakan mikrometer skrup ya. Oke, tinggal diputar sih berarti. Pengukuran dilakukan dengan cara menggeser bagian yang bisa digeserkan. Kita nggak ada kan, ya udah kita hanya apa namanya melihat saja untuk dipelajari seperti itu. Inti dari pembelajaran ini teman-teman bisa apa namanya paham tentang pengukuran ya, mengukur apa mikrometer gitu. Teman-teman harusnya belajar langsungnya praktek gitu ya, karena kan kita belajarnya online, jadi apa namanya kita belajar by digital aja seperti itu ya, materi ya. Pada intinya teman-teman ya saya rasa bisa lah ya, tinggal diputar-putar ketika ini nanti akan menghasilkan angka. Oh ternyata angkanya ada di sekian gitu. Oke, terus ada apa namanya alat ukur massa. Nah, nih satuan standar internasional ya, massa itu di sini apa nih? Kilogram standar. Satuan standar internasional untuk massa adalah kilogram. Kilogram yang digunakan sebagai standar internasional adalah suatu silinder yang dibuat dari campuran platina dan disebut kilogram standar. Kalau kalau zaman dulu kan ada tuh ya besi-besi ya, ketika dimasukkan di situ supaya akurat ya. Kalau seimbang berarti sama tuh beratnya gitu. Kalau lihat teman-teman lihat di sini tadi di video awal, nah ini seperti ini kalau kiloan zaman kuno ya. Kalau sekarang kan udah canggih ya dengan adanya apa namanya perubahan zaman gitu ya. Orang-orang berinovasi yang akhirnya menghasilkan produk-produk yang enggak 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 berat lagi gitu ya. Sekarang nih untuk kiloan kalau menggunakan itu bisa lama, berapa lama itu ya kalau apa namanya untuk mengukurnya. Tapi kalau untuk saat ini saya rasa untuk pengukuran ya lebih cepat, lebih fleksibel ya, lebih efisien gitu ya. Lebih mudah juga, kita tinggal taruh ya di apa di alat ukurnya ya. Terus nanti akan keluar jarum jamnya. Nah, itu berapa kilo kayak jam ya, tapi bukan jarum jam. Ya, jarumnya ya, pengukurnya seperti itu. Kalau zaman dulu saya pernah lihat waktu itu di apa namanya, di film kali ya atau di video, itu orang itu bingung lama gitu loh. Harus seimbang kan gitu, harus menyeimbangkan antara batu dengan bukan batu sih ya, apa namanya, besi ya, besi tapi kayak berat banget tuh 1 kilo. Kecil 1 kilo lo bayangin. Dia masukkan bawangnya gitu, dia mengukur bawang. Oh, kalau udah seimbang nih kayak tadi tuh pengukuran zaman kuno yang lama gitu. Itu oke katanya mungkin ya. Tapi itu kurang ya, kurang efisien ya. Artinya kurang kurang cepet ya. Kalau sekarang kan udah keluar tuh angkanya. Apalagi sekarang udah canggih lagi digital ya teman-teman. Kita tinggal masukkan apa namanya eh, buahnya, kalau kita jual buah atau kita pengen mengukur buah, berat buah gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung kelihatan tuh angkanya. Oh, ini adalah apa namanya 2 kilo misalnya. Apa lebih kerennya lagi sekarang bisa langsung ditambahkan dengan nominalnya. Kalau 1 kilonya itu 20.000, ketika dia 2 kilo bahkan 40.000 di situnya ada. Canggih sekali, kita nggak usah mikir-mikir lagi seperti kalkulator gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti timbangan raca ya, itu disesuaikan dia itu. Raca dan lainnya. Ini zaman kuno ya. 1 ton itu sama dengan 1.000 kilo ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi 1 ton itu kalau ada istilah 1 ton, hah, 1 ton itu berapa sih? Ya, 1 ton itu sama dengan 1.000 kilo. Kalau 1 kintal berarti 100 kilo. Kalau 1 on sama dengan 0,1 kilo gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Nah, ini timbangan ya. Kita bahas timbangan, alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran massa antara lain ya ada timbangan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman
ketika apa namanya, di sini ada banyak timbangan sih ya. Ada timbangannya, model-modelnya gitu, tapi tetap ini timbangan. Nah, bisa teman-teman gunakan untuk badan. Di sini ada timbangan badan untuk apa namanya, untuk buah dan lain-lain di sini. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjut ke alat waktu ya. Nah, ini alat ukur waktu. Standar satuan internasional waktu adalah sekon atau detik. 1 detik pada awalnya disamakan dengan 1/86400 selang. Jadi 86.400 selang waktu yang diperlukan oleh matahari dalam melakukan gerak semu. Ya. Jadi pada dasarnya 1 detik itu pada awalnya disamakan dengan seperempatnya, 86.400 gitu ya. Selang waktu yang diperlukan oleh matahari dalam melakukan gerak semu ya, mengelilingi bumi gitu ya, selama 1 hari ya. Namun diketahui kemudian bahwa 1 hari matahari mengelilingi bumi tidak tepat ya 24 jam atau 86.400 detik ya. Jadi 1 hari itu 86.400 detik. Oleh karena itu standar 1 detik diubah menjadi setara dengan atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9 juta ya, ini miliar ya, 1 2 3 ya, 9.192.603. Oh, ini miliar ya, 1 2 3 ya, 9.192.631.770 kali gitu ya. Nah, teman-teman yang harus teman-teman pelajari di sini adalah dan harus teman-teman pahami itu tentang pengukuran di waktu itu adalah 1 jam itu adalah 60 menit ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam itu sama dengan 360 detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 hari sama dengan 1440 menit tadi. 1 hari sama dengan 86 juta. 1 hari sama dengan 86.400 detik. Itu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, 1 jam itu 60 menit kan ya. Misal Andi pergi ke kota Jakarta dari Bogor misalnya. Diprediksi dia akan nyampe sekitar 3 jam. Maka berapakah 3 jam itu ketika dikonversi ke detik gitu, atau ke menit lah ya. 3 jam berarti 6 kali 3. 6 kali 3 berapa 6 kali 3? Halo, ada yang tahu 6 kali 3 berapa? Langsung dijawab aja ya, supaya teman-teman belajar juga. 6 kali 3 adalah berapa? 18, berarti 180 menit ya kalau dikonvers ke jam. Nanti kita akan berikan contohnya ya. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu adalah jam ya, atau stopwatch ya untuk lari-larian. Misalnya kita pengen tahu nih, biasanya ini digunakan stopwatch itu untuk balapan renang, lari gitu ya. Untuk mengukur, oh si Fulan nih juara nih, dia kecepatannya sekian gitu, dia sekian gitu ya, dan lain-lain. Itu untuk stopwatch. Kalau arloji atau jam itu untuk bentuk waktu aja ya gitu ya, dipasang di tangan ya. Ya oke, teman-teman juga tahu lah ya. Konversi bilangan dari skala yang lebih besar ke skala yang lebih kecil. Setiap turunan 1 langkah maka bilangan tersebut harus dikalikan 10. Nah, nanti kita akan coba contohkan ya. Oke. Di sini juga setiap turunan 2 langkah maka bilangan tersebut harus dikalikan 100. Kalau 2 langkah nih ya. Kalau tadi setiap turunan 1 langkah 10 gitu ya dikalikannya. Kalau 2 langkah maka dikalikan 100. Nah, kalau 3 langkah gimana? Dikali lagi berarti 1000 ya. Gitu. Nah, berarti kalau 1 langkah itu 10, kalau 2 langkah itu 100 ya. Nah, gimana cara hitungnya? Jadi cara hitungnya itu simple. Jadi sebenarnya 10 kan 10 dikali 10 ya 100 gitu ya, supaya teman-teman ingat juga ya. 100 kali 100, oh enggak ding, 100 ya enggak bisa. Jadi hitungannya logika berarti ini.
Ada 10 ya, ketika satu langkah ya 10, ketika dua langkah 100, ketika tiga langkah 1000. Kayak gitu aja ya. Oke. Konversi bilangan dari skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar ya. Nah, kalau dari terkecil ke terbesar itu dikalikan, bukan dibagi lagi, dibagi ya, bukan dikalikan. Kalau tadi satuan sentimeter hendak diubah dengan turunan satu tingkat menjadi milimeter ya. Misal tadi 1 cm ke milimeter itu dikali 10 ya. Kalau kedua berarti kali 100, kalau tiga dikali kali apa namanya? Kali 1000 gitu ya. Oke, misal itu untuk apa? Misal di sini ada satuan meter hendak diubah ke cm ke milimeter, berarti 10. Kalau dari meter ke cm berarti 100 ya. Misal di sini cm, kilometer, milimeter, cm mana nih? Cm ke milimeter. Satu tangga kan? Ke bawah, turun ke bawah dia. Berarti 10 kan? Oke. Tapi kalau dari meter ke sentimeter itu 100. Karena berapa langkah tadi ya? Apa namanya? Meter ke sentimeter ya. Ini meter nih. Ini meter ke sentimeter. Satu, dua ya. Dua langkah berarti dikali berapa 100 ya. Oke. Nah, kalau tiga langkah gimana? Ini yang terakhir ada tiga langkah. 1 kilometer ke meter, 1 kilometer, kilometer ke meter, 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3 ya. Berarti 3 itu 1000 ya. Sistemnya adalah logika kitanya itu 0 ya. Jadi kalau satu tangga itu nolnya 1 gitu ya. Jadi 10 gitu ya. Kalau apa? Turunnya 2 ya, 2 langkah ya, maka nolnya 2 jadi 100. Kalau 3 ya otomatis 3 itu 1000 gitu ya. Oke. Nanti kita contohkan lah ya. Konversi bilangan dari skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar. Nah, kalau tadi turun, kalau sekarang naik nih kayaknya teman-teman gitu ya. Setiap turunan satu tangga, maka bilangan tersebut harus dibagi 10. Konversi bilangan dari skala yang lebih kecil ke skala yang besar. Kecil ke besar, oke. 1 mm ke 1 cm. 1 mm, mana tadi? 1 mm sama dengan 1 cm. 1 milimeter ke sentimeter. Nah, ini kan naik nih. Kalau tadi kan turun ya, berarti dikali itu. Nah, gimana caranya? Berarti harus dibagi ya, dibagi 10. 1 milimeter sama dengan 1 cm. Dibagi 10. Nah, dibagi 10 sama dengan 0,1. Dari milimeter ke sentimeter. Milimeter ke sentimeter itu kan 1 ya. Nah, 1 dikali 10 tadi. 10 berarti 10. Nah, oke. Berarti kalau dibagi lagi di convert ke sentimeter itu 0,1. Oke lah ya. Oke, lanjut. Di sini ada satuan sentimeter hendak diubah dengan turunan 2 tingkat menjadi meter dari sentimeter ke meter ya. Turun dia tuh. Naik ya. Hendak diubah diturunkan 2 tingkat menjadi meter. Sentimeter ke meter. 1, 2 ya. Berarti 2 dikali berapa? 100. 1 cm sama dengan 1 milimeter. Berarti dibagi, ini kan skala ya, dibagi skalanya 100 sama dengan 0,01 meter. Ini hitung skala ya. Tuh. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut supaya lebih cepat saja. Nah, setiap turunan 3 tangga, maka bilangan tersebut harus dibagi 1000. Ya, kalau tadi ya dibalik dari perkalian tadi. Kalau tadi dikalikan, kalau sekarang dibagi. Ya. Semakin naik ya semakin
tinggi gitu ya. Kalau naiknya 2 angka ya dikali berarti dibagi 100. Kalau 3 ya 1000, kalau 1 ya 10 gitu ya. Oke, nah di sini ada massa, pengukuran massa, teman-teman. Nah, di sini ada massa itu kilogram gitu ya. Kilogram, 1 kilogram, 10 hektogram, Hg, 100 dekagram atau DAG, dan 1000 gram G gitu ya. Yang paling tinggi yang mana ya? Tentunya kilo, teman-teman. Nah, oke. Misal 1 kilo itu sama dengan 10 Hg. 1 kilo sama dengan 10 Hg. 10 Hg sama dengan 100 DAG, dan 100 DAG sama dengan 1000 gram gitu ya. Atau sama nih, 1 kilo ini sama dengan 1000 gram gitu ya. Atau 100 DAG atau sama dengan 10 Hg gitu ya. Itu kan ketika loncat ke bawah satu itu dikali, ketika naik ke atas dibagi gitu ya. Nah, kalau dibalik, disusun menjadi gini nih, 1 gram ini ke dekagram, ke hektagram, atau ke kilogram ya, dibagi aja seperti itu. 1 gram itu sama dengan 0,1 DAG, 1 gram itu 0,01 Hg atau 0,001 kilogram. Ya, itu sebenarnya dibalik sih ini. Seperti halnya tadi sistem, semakin ke atas itu semakin dibagi ya. Seperti itu. Misalnya 1 gram sama dengan 100 apa namanya? 1 gram. Oke, ini misal dari 1 gram itu sama dengan 0,1 apa namanya DAG, 1 gram itu sama dengan 0,01 Hg ya. Hg itu apa tuh? Hektogram. Nah, kalau apa namanya 1 gram itu sama dengan ke kilo ya, 0,001 kilo. Dan kalau dibalik lagi jadi sama seperti tadi ini. Oke. Kalau bentuk pengukuran panjang itu ada 1 kilometer ya. Dulu sih ada lagunya, kilometer, hektometer, dekameter, terus meter, desimeter, sentimeter, terus lagi milimeter ya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. Dari 10 hektometer itu, atau 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer, tadi 1 kilometer sama dengan 100 dekameter gitu ya. Ya, seperti itu kan ini, kalau 1 langkah kan 10, kalau 2 langkah 100 ya, kalau 1000 ya milimeter itu ya. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Terus lagi 1 kilometer itu sama dengan 10.000 dm. Dm itu apa? Desimeter. 1 kilometer itu sama dengan 100.000 cm. Atau sama dengan 1 kilometer ke milimeter adalah 1 juta milimeter gitu ya. Oke, masih banyak di sini. Ini pengenalan tentang waktu ya, tentang pengukuran. Tentang di sini ada jika dibalik susunan jadi ya seperti tadi 0,01 1 cm itu 0,1 desimeter ya. Ketika apa namanya 1 cm ke meter itu 0,01 meter ya. Kalau 1 cm ke apa namanya DAM itu dekameter itu sama dengan 0,001 DAM gitu, atau dekameter sorry ya. Nah, kalau 1 cm ke hektometer itu sama dengan 0,0001, dan terakhir ketika di 1 cm ke kilometer itu 0,00001 kilometer. Ini sebenarnya hasil pembagian seperti tadi ya. Gitu. Nah, kalau luas itu apa? Kalau luas itu ada 1 kilometer persegi, km2 biasanya lambangnya ya. Terus lagi hektometer persegi itu HM 2, 10.000 dekameter persegi DAM ya, sama seperti itu. Cuman ada lambangnya 2 karena luas ya, menghitung luas. Terus di sini 1 kilometer
persegi itu sama dengan 1.000.000 meter persegi, dan terakhir dari 1 kilometer persegi itu sama dengan 100 juta desimeter persegi atau dm2. Oke, kita lanjut di volume, atau kita bisa baliknya juga ya seperti tadi. Kalau dibalik, 1 meter persegi sering juga disebut sebagai satuan area sebagai berikut. 1 area sama dengan 1 meter kubik gitu ya. Kilometer persegi, sorry. 1 meter kubik ini. Meter persegi ya, sorry ya. Meter persegi. Kalau kubik itu 3 ya. Kalau persegi itu 2 lambangnya. Nah, kalau 1 hektar sama dengan 1 hektar gitu. 1 HA itu 1 HM2. Satu apa namanya? 1 hektar itu sama dengan 10.000 ya. Are gitu. Di sini 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi gitu ya. Kalau volume itu menggunakan kubik. Kubik itu lambangnya 3 ya. Sama seperti tadi ya. Yang membedakan adalah volumenya lebih tinggi. Jadi kalau 1 kilometer itu sama dengan 1.000 hektometer gitu ya. Tadi kan kalau yang persegi itu kan cuma 100 ya. Kalau kubik itu 1.000 awalnya ya, selalu dikali 1.000. Turun 1.000, turun 2 gitu ya. 1 kilometer kubik ya, atau kilometer 3 seperti ini nih lambangnya, itu sama dengan ini berapa, 1 juta dekameter kubik ya. Dan terakhir 1 kilometer kubik itu sama dengan 100 juta meter kubik ya. Kalau dibalik 1 kilometer sama dengan HM2 ya, hektometer atau hektometer kubik. 1 kilometer sama dengan 1 juta dam itu adalah dekameter kubik. Dan terakhir 1 kilometer itu sama dengan 1 juta meter kubik ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nih, istilah pertanyaan berikut. 1 kilometer sama dengan berapa? 1 kilo sama dengan berapa gram? 1000 gram. Nah, itulah ya. Oke. Besaran turunan. Nah, oke, ini masih banyak ya. Saya rasa cukup dulu ya teman-teman, karena mungkin teman-teman juga kalau dipaksa untuk belajar poin begini pusing ya. Nanti coba kita akan masuk ke contoh juga. Sebenarnya secara konsep sih pembelajaran sudah oke lah ya. Oke, di sini oke lah, kita akhiri dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih ya, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.